Mari teman-teman kita langsung aja untuk memahami modul ajar ini langsung ke contoh. Contoh ini diambilkan dari platform Merdeka Mengajar. Tadi saya jelaskan ada 3 bagian. Bagian pertama adalah identitas dan informasi mengenai modul. Kita isikan, misalnya kode modul ajarnya, kita isikan modulnya, kodenya apa. Kemudian kode ATP acuan. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena memang modul ajar itu diturunkan dari ATP dulu. Jadi ATP dulu ada, baru kita bisa buat modul ajar. Nah, pada contoh ini kode ATP acuannya adalah dari B34 sampai B52 untuk rasio dan proporsi. Nama penyusunnya nanti dituliskan siapa nama penyusunnya, kemudian dari mana dan tahun berapa. Jenjang sekolah ini SMP, klasenya D kelas 7, domainnya adalah bilangan karena di matematik ada 5 domain, salah satunya adalah bilangan. Kemudian topiknya rasio dan proporsi. Kemudian kita lengkapi dengan kata kunci. Kata kunci ini berisi istilah-istilah penting, kata-kata penting, mulai dari rasio, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, skala, denah, jarak pada peta, jarak sebenarnya, laju perubahan, kecepatan debit. Jadi dari kata-kata kunci ini udah bisa terlihat bahwa materi-materi ajarnya sampai pada debit, tentang debit. Apa prasyaratnya? Menyederhanakan pecahan, konversi satuan panjang, mengukur satuan panjang, konversi satuan panjang, perbandingan. Kemudian waktunya 720 menit atau 18 jam. 1 jam pelajaran adalah 40. Kemudian moda pembelajaran, misalnya kalau tatap muka berarti kita pilih tatap muka. Kalau pembelajaran jarak jauh, kita pilih pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran atau modelnya adalah discovery learning dan problem based learning. Ini dua ini yang kita pilih. Kemudian kita lengkapi juga dengan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini dilengkapi berapa pertemuan. Pada sarana prasarana ini, guru harus mencantumkan lingkungan belajarnya, kemudian medianya, kemudian alat dan bahan pada masing-masing kelompok, kemudian perkiraan biaya. Nah, perkiraan biaya ini tentu saja tergantung dari yang kita akan rencanakan. Kalau ini hanya alat tulis dan alat tulisnya 5.000. Demikian juga untuk pertemuan kedua, lingkungan belajarnya apa, media yang digunakannya juga apa, alat dan bahan pada masing-masing kelompok juga apa, dan perkiraan biayanya juga berapa. Pada pertemuan ketiga sama, yaitu lingkungan belajarnya adalah ruang kelas, medianya laptop dan LCD proyektor, alat dan bahan ini tergantung pada topik yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan kelima, pertemuan keenam. Nah, sekarang target peserta didiknya ini bisa reguler, bisa cerdas istimewa, berbakat istimewa. Tidak ada 3 kelompok tadi untuk target. Apakah dia reguler ataulah hambatan belajar ataukah yang cerdas. Kalau misalnya teman-teman mengajar anak-anak yang cerdas, ya tentu saja targetnya di cerdas, dan nanti modul ajarnya juga akan berbeda. Karakteristik peserta didiknya reguler dan cerdas. Kemudian daftar pustaka membuat modul ini adalah beberapa buku seperti itu ya, dan referensinya yang disebutkan. Pertemuan pertama pakai link YouTube, pertemuan kedua, ketiga, dan disebutkan semua referensinya. Sekarang kita lihat gambaran umum, yaitu rasionalisasi, urutan materi, dan rencana asesmen. Mari kita pahami bersama-sama. Yang pertama, modul ini terdiri dari 6 pertemuan, 16 CP, dan alokasi waktu 640 menit. Urutan materinya, anak-anak nanti akan belajar rasio, kemudian perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, membuat denah,
skala pada peta, kemudian laju perubahan. Kalau ini adalah dibuat 16 pertemuan, nanti teman-teman akan membagi jamnya sesuai dengan kepadatan atau kompleksitas dari materi ini. Tuliskan juga rencana asesmennya. Jadi penilaian hasil lembar kerja peserta kelompok tiap pertemuan. Kemudian penilaian hasil lembar kerja peserta berpencapaian tinggi ada tiap pertemuan. Penilaian harian, penilaian pengayaan, penilaian remedial. Sekarang langkah-langkahnya. Topik, konversi, satuan, dan skala. Di situ ada tujuan pembelajaran pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, karena ada 6 pertemuan. Pemahaman bermaknanya, skala merupakan bagian yang terpenting dalam pembuatan DNA. Dua besaran yang sejenis dapat dibandingkan. Pertanyaan pemantiknya, kemudian profil pelajar Pancasila sudah disebutkan, ada 6, yang dipilih yang mana. Kemudian urut-urutan kegiatan pembelajaran. Ini seperti RPP, dan memang ini bentuk RPP dari mulai pendahuluan sampai pada penutupan masing-masing pertemuan. Jadi kalau ada 6 pertemuan berarti kita akan buat 6 kegiatan pembelajaran. Ada refleksi guru, kemudian pada refleksi murid kita tanyakan, contohnya misalnya, apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran, dan seterusnya. Sekarang lampiran lembar kerja peserta didik. Dari pertemuan pertama kita lampirkan LKPD-nya. Asesmen juga ada lampiran, dilengkapi dengan kriteria penilaiannya. Sini ada soal-soal rencana asesmen, pengayaan dan remedial. Ini diferensiasi, artinya dikelompokkan. Di sini ada keterangan bahwa kegiatan pengayaan dilakukan di luar pembelajaran. Kemudian program pembelajaran pengayaan dilaksanakan bagi peserta didik yang telah mencapai KKM atau lebih.